Alex Pastoor mengambil alih menyusun strategi melawan Bahrain usai timnas Indonesia dikalahkan Australia 1-5 di Stadion Sydney Football dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekalahan timnas Indonesia dari Australia membuat fans Garuda langsung menuntut PSSI dan meminta Alex Pastoor meracik sementara dalam menyusun strategi menghadapi Bahrain. Alex Pastoor diharapkan menggantikan Patrick Kluivert sementara sebagai penyusun strategi agar penampilan timnas Indonesia lebih oke lagi. Memang Alex Pastoor mendapat julukan profesor taktik dari para supporter Garuda. Bahkan Alex Pastoor dijuluki El Banana, dikenal sebagai pelatih hebat di Eredivisie Belanda. Jadi wajar fans timnas Indonesia meminta PSSI menjadikan Alex Pastoor sebagai juru taktik skuad Garuda untuk sementara. Selain itu, fans timnas Indonesia meminta agar PSSI mengevaluasi Patrick Kluivert jika masih ingin bersaing di babak putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena sekali lagi laga penentuan adalah match versus Bahrain di GBK. Jika timnas Indonesia sampai kalah dari Bahrain, jelas akan membuat fans Garuda makin murka dan melakukan protes besar-besaran. Terlepas dari apapun kekalahan atas Australia ini, akan menjadi pelajaran berharga bagi para pemain dan juga pelatih timnas Indonesia. Diharapkan melawan Bahrain nanti, timnas Indonesia bisa menunjukkan performa apik dan meraih hasil maksimal dengan mendulang 3 poin agar bisa bersaing dalam perebutan peringkat 3 dan 4 klasemen grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026. Latihan timnas Indonesia di Stadion Madya menjelang laga melawan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 hanya dihadiri 26 pemain. Dalam latihan Sabtu sore tersebut, 3 pemain tak tampak batang hidungnya di lapangan. 3 pemain tersebut Sandy Walsh, Ole Romeni, dan Mace Hilgers. Belum diketahui secara pasti mengapa 3 pemain ini absen. Namun, CNNindonesia.com tampak datang ke GBK Arena, lokasi kantor PSSI dan Medical Center PSSI. Latihan terbuka selama 20 menit awal tersebut berjalan dengan santai, ringan. Sesi pemulihan setelah laga melawan Australia ini dibagi dalam 3 kelompok oleh Patrick Kluivert. Kelompok pertama adalah kiper. 4 kiper timnas Indonesia berlatih dengan 2 gawang arahan Sjoerd Woudenberg. Kelompok kedua berisi 9 pemain yang merupakan pemain inti dan bermain lebih dari 30 menit dalam laga melawan Australia. Latihan ini dipimpin pelatih fisik Quentin Jacoba. Adapun kelompok terakhir diisi 13 pemain. Mereka adalah pemain yang tidak tampil melawan Australia dan main kurang dari 20 menit. Asisten pelatih Dani Lanzat memimpin latihan. Adapun Kluivert lebih banyak berdiri mengamati dari tengah lapangan. Namun, pria 48 tahun ini lebih banyak berdiri menonton pemanasan yang dilakukan 13 pemain cadangan. Miliano Jonathans, wonderkid Belanda keturunan Depok, menjadi sorotan setelah diketahui terbang menuju Indonesia. Dalam unggahan media sosial, pemain muda berusia 20 tahun itu terlihat berada di bandara bersama beberapa orang sebelum berangkat ke Jakarta dengan maskapai Emirates. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa kedatangannya berkaitan dengan proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Miliano Jonathans sebelumnya telah menunjukkan ketertarikan untuk membela timnas Indonesia. Pada Oktober 2024, ia mengaku masih berkomunikasi dengan pelatih. Pada saat itu Shin Tae-yong dan belum menutup peluang untuk bergabung dengan Garuda. Kini, dengan keberangkatannya ke Indonesia, spekulasi semakin kuat bahwa pemain yang memiliki darah Depok dari ayahnya ini akan segera menjalani proses administrasi untuk naturalisasi. Apalagi, PSSI sedang aktif mencari pemain keturunan yang bisa memperkuat timnas dan Jonathans menjadi salah satu nama yang masuk radar. Jika benar Jonathans datang ke Indonesia untuk membahas proses naturalisasi, maka timnas Indonesia berpotensi mendapatkan tambahan pemain berkualitas di lini serang. Dengan usia yang masih muda dan pengalaman di level tertinggi Belanda, ia bisa menjadi aset berharga bagi skuad Garuda dalam menghadapi kompetisi internasional ke depan. Pelatih Bahrain.
Dr. Dragan Talajic meminta bantuan kepada Jepang jelang menghadapi timnas Indonesia. Dia meminta agar Jepang bisa tetap mengalahkan lawan-lawannya di sisa kualifikasi kendati telah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Andai harapan itu terjadi, Dragan Talajic menyebut hal itu secara tidak langsung bisa membantu Bahrain untuk minimal finish keempat di grup C. Jepang baru saja mengalahkan Bahrain dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Saitama, Kamis. Kemenangan tersebut membuat Samurai Biru menjadi tim pertama yang dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Meski begitu, Jepang masih menyisakan 3 pertandingan lagi yang harus dijalani, yaitu menghadapi Arab Saudi, Australia, dan timnas Indonesia. Dragan Talajic berharap Jepang tidak mengendurkan kekuatan setelah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Ia ingin 3 lawan berikutnya dikalahkan Wataru Endo dan kawan-kawan. Jika memungkinkan, Bahrain bisa saja diuntungkan karena hal tersebut. Namun, mereka juga harus mendapatkan hasil positif, jangan sampai kalah dari lawannya. Saya berharap Jepang di 3 laga berikutnya bisa meraih 9 poin penuh, agar perjalanan kami sedikit lebih mudah, kata Talajic. 3 dari 4 kiper timnas Indonesia digeber dalam latihan di Jakarta menjelang melawan Bahrain setibanya dari Australia. Salah satunya yakni Emil Audero. PSSI mengunggah latihan kiper timnas Indonesia di akun TikTok Timnas Indonesia pada Jumat malam WIB. Latihan berlangsung di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat. Selain Emil, 2 penjaga gawang timnas Indonesia lainnya yang digenjot dalam latihan yaitu Hernando Ari Sutaryadi dan Nadeo Argawinata. Namun minus Marten Paes. Latihan itu diperkirakan dikhususkan untuk 3 penjaga gawang timnas Indonesia yang tidak tampil menghadapi Australia. Tujuannya kemungkinan untuk tetap menjaga standarisasi performa. Timnas Indonesia akan menjamu Bahrain pada Selasa di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, dalam lanjutan putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ada peluang pergantian pemain di bawah mistar gawang timnas Indonesia, mengingat kebobolan 5 gol dari Australia untuk melawan Bahrain. Emil memiliki kans yang besar untuk menjadi starter menggantikan Paes. Sejak debutnya dengan timnas Indonesia pada September 2014, Paes telah kebobolan 14 gol dari 7 penampilan. Penjaga gawang FC Dallas di Amerika Serikat itu hanya mengoleksi 2 clean sheet.